Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10, sudah ditampilkan di screen. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara, kalau saya bisa kasih judul untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah jangan anggap enteng hal-hal kecil. Saudara-saudara, kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya memperhatikan hal-hal yang kecil atau tidak menganggap enteng hal-hal yang sepele yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya kita semua mau mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang mau mengalami hal-hal yang besar? Amin. Saya pun mau mengalami hal-hal yang besar dalam kehidupan saya. Saudara, tentunya tidak ada yang salah kalau kita berharap sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau kita mau mempunyai cita-cita, tentunya kita mau mempunyai cita-cita yang besar. Amin. Ya, makanya ada pepatah yang mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, karena semua orang pasti mau memiliki cita-cita yang besar di dalam hidupnya. Dan kalau kita belum punya rumah, kita bermimpi dan berharap suatu saat kita akan memiliki rumah, kalau boleh rumahnya rumah yang besar. Amin. Karena kita punya keluarga yang besar. Haleluya, ya. Dan kalau kita yang bersekolah, ya, udah tamat sekolah, udah tamat kuliah dan mau bekerja, tentunya kita juga berharap kita bisa bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Benar? Ya. Tentunya itu pengharapan kita, ya. Dan demikian juga dalam pelayanan, ya. Kalau kita mau melayani, kita pengen untuk mempunyai sebuah pelayanan yang besar. Amin. Ya. Kita mau melihat hal-hal yang besar terjadi di dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita tahu dan sadar bahwa hidup kita ini sebenarnya dibentuk dari hal-hal yang kecil. Karena segala sesuatu yang besar ada dimulai dari segala sesuatu yang kecil, saudara. Banyak orang Kristen atau orang percaya jatuh atau gagal dalam kehidupan mereka bukan karena hal-hal yang besar, saudara. Melainkan karena mereka mengabaikan atau menganggap enteng, menganggap sepele hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kalau Anda sedang berjalan, Anda tidak akan jatuh karena batu yang besar. Benar? Waktu kita jalan, kalau ada batu besar yang menghalangi jalan kita, pasti kita akan minggir, menghindar dari batu itu. Tetapi, biasanya orang jatuh, tersandung, karena batu yang kecil, kerikil-kerikil yang kecil, atau sesuatu yang kecil yang menghalangi jalannya. Tiba-tiba, udah jatuh, saudara. Nggak taunya ada batu yang kecil yang menghalangi. Ya makanya kalau jalan, kita harus memperhatikan jalan kita. Kita bukannya memperhatikan hal-hal yang besar, tetapi juga kita harus pay attention, perhatikan hal-hal yang kecil. Amin, saudara. Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar beberapa hal yang penting. Mengapa kita tidak boleh menganggap enteng hal-hal yang kecil atau menganggap sepele hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena hal-hal yang kecil bisa dipakai oleh Tuhan untuk melihat kelayakan, apakah kita layak untuk dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Kita bisa baca itu dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca ini adalah bagian dari firman Tuhan tentang perumpamaan tentang talenta, di mana diceritakan dalam perumpamaan tentang talenta itu, ada seorang tuan yang hendak pergi dan dia mempercayakan talenta kepada para hambanya. Ada hamba yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta, dan ada hamba yang diberikan 1 talenta. Dan kalau kita membaca cerita ini, ya, dikatakan bahwa hamba yang memiliki 2 talenta, dia menjalankan uang itu, dan akhirnya dia memiliki 4 talenta. Sedangkan hamba yang memiliki 5 talenta, dia menjalankan dan memiliki 10 talenta. Sedangkan hamba yang hanya punya 1, dia tidak berbuat apa-apa dengan talenta yang dipercayakan tuannya di dalam hidupnya. Bahkan dia menggali tanah dan menguburnya, saudara. Dan perkataan yang baru kita baca ini ditujukan kepada hamba yang mempunyai 2 dan 5 talenta. Karena mereka bisa mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka dengan maksimal, saudara. Dari 2 jadi 4, artinya ada pengembangan sebanyak 100%. Dari 5 jadi 10, ada pengembangan sebanyak 100%. Sedangkan yang 1 tidak ada sama sekali bermultiplikasi, saudara. Ya, jadi perkataan ini ditujukan kepada hamba yang bertanggung jawab dan hamba yang setia. Dikatakan dalam firman Tuhan itu, "Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Amin, saudara. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan mempromosikan seseorang kepada hal-hal yang besar atau perkara-perkara yang besar di dalam hidupnya sebelum orang itu lulus atau bisa melewati hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam hidupnya. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saudara. Ya, masalahnya banyak orang ingin lompat untuk melakukan hal-hal yang besar, tetapi tidak mau melewati hal-hal yang kecil. Tidak setia kepada hal yang kecil yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Kalau kita melihat ada contoh-contoh di dalam Alkitab mengenai orang-orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil. Saya kasih contoh adalah Daud, saudara. Kalau Anda melihat dan mempelajari kehidupan Daud, ya, Daud ini sebelum dia mengalahkan Goliat dan akhirnya dia diangkat menjadi raja atas kerajaan Yehuda atau kerajaan Israel, apa yang dikerjakan oleh Daud? Kalau Anda mempelajari kehidupan Daud, ya, sejak dia masih remaja, dia sudah disuruh oleh orang tuanya, oleh bapaknya, untuk menggembalakan 2-3 ekor domba dari bapaknya di padang, saudara. Saudara, menjaga domba ini kelihatannya sebuah pekerjaan yang membosankan. Apalagi dombanya cuma 2-3 ekor, saudara. Kelihatannya sepele, kelihatannya nggak ada artinya. Ya, kelihatannya itu nggak berarti, saudara. Ya, tetapi Daud melakukan itu dengan penuh tanggung jawab dan setia kepada apa yang dipercayakan di dalam hidupnya. Ya, bahkan dia rela mengorbankan nyawanya demi 2-3 ekor domba yang dipercayakan di dalam hidupnya. Kalau Anda membaca dalam Alkitab, Alkitab mencatat kalau domba-dombanya itu diserang oleh binatang buas, kalau ada beruang, ada singa yang menerkam, memakan domba-dombanya, dia akan lawan, saudara, mati-matian. Dia akan bela domba-dombanya dengan mati-matian. Bahkan dikatakan dia membuka mulut singa dan mengambil domba itu dari mulut singa. Dia pegang janggut singa itu. Wah, luar biasa, saudara, kalau Anda membaca tentang Daud. Ya, ini luar biasa, saudara. Dia adalah seorang yang sangat bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan di dalam hidupnya. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk pekerjaan yang dipercayakan di dalam hidup. Nah, saudara-saudara, mungkin tidak ada orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dia mungkin sendirian saja pada waktu dia mengembalakan domba di padang. Ya, pada waktu ada hal-hal terjadi di dalam hidupnya, nggak ada yang lihat. Ya, tetapi Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Tuhan melihat bagaimana dia menjaga domba-domba itu dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, saudara. Walaupun nggak ada yang lihat.
Tetapi dia tahu ada Tuhan yang besar yang melihat apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Ya, dan Tuhan tahu bahwa orang ini layak untuk memimpin bangsanya atau memimpin umatnya, saudara. Makanya pada waktu Nabi Samuel datang untuk mencari orang yang akan menjadi pengganti Raja Saul, ya, dari sekian banyak anak-anak Isai, tidak ada satupun yang berkenan kepada dia. Dan dia tanya, masih ada anak yang lain nggak? Oh ada, dia sedang mengembalakan domba di padang. Tolong panggil dia ke sini. Dan pada waktu Nabi melihat Daud, dia tahu Tuhan memberitahukan orang inilah yang akan dipilih untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Ini luar biasa, saudara. Ya, kenapa hal ini terjadi? Karena Daud setia kepada perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Jadi saudara, jangan kita pernah menganggap enteng hal-hal yang kecil yang terjadi di dalam kehidupan kita. Raja Daud ini pada usia sekitar 15 tahun, masih remaja, dia sudah diurapi menjadi raja. Dan dia benar-benar menjadi raja di usia 30 tahun, dia menjadi raja atas kerajaan Yehuda. Haleluya. Saudara-saudara, contoh yang lain yang kita lihat dalam Alkitab adalah Yusuf. Yusuf ini juga adalah seorang yang setia kepada perkara-perkara yang kecil yang dipercayakan di dalam hidupnya. Kalau kita baca cerita tentang Yusuf di Alkitab, ya, dia ini banyak mengalami situasi dan tantangan di dalam hidupnya. Ya, dari dia dijual sebagai budak dan akhirnya dia harus sampai di rumah Potifar. Di sana dia bekerja sebagai budak. Saudara, Alkitab menceritakan Yusuf pada waktu dia di rumah Potifar, dia dipercayakan untuk mengurus rumah tangga Potifar, saudara. Semua urusan rumah tangga diserahkan kepada Yusuf. Ya, mungkin pekerjaan ini adalah pekerjaan yang kelihatannya kecil, saudara. Ya, mengurus makanan, mengurus kebersihan rumah, dan lain-lain sebagainya yang ada di rumah Potifar, saudara, dia harus tangani. Ya, tapi dia lakukan ini dengan setia, saudara. Dia tidak menganggap enteng pekerjaan yang dipercayakan di dalam hidupnya. Dan kita udah tahu ceritanya, akhirnya Yusuf difitnah oleh istri Potifar, saudara. Dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi dalam penjara, dia pun dipercayakan oleh kepala penjara untuk mengurus para tahanan yang lain yang ada di penjara pada waktu itu, saudara. Dan ini pun dia lakukan dengan setia. Mungkin apa yang dikerjakan di penjara bukan hal-hal yang kelihatannya penting, ya. Mana ada sih di penjara hal yang penting yang dikerjakan, benar nggak? Ya di penjara, saudara. Orang-orang yang di penjara itu udah dianggap orang-orang yang nggak penting, benar nggak? Ya, tetapi Yusuf, dia melakukan itu dengan setia. Apa yang disuruh oleh kepala penjara, dia lakukan itu dengan setia, saudara. Dan Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Yusuf. Amin. Karena apa yang dia lakukan di rumah Potifar ataupun apa yang dia lakukan di penjara, itu sebenarnya dipersiapkan oleh Tuhan. Suatu saat dia akan bisa mengelola sesuatu yang lebih besar lagi, di mana suatu saat dia akan diangkat, dipromosi oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir, saudara. Dia menjadi mangku bumi di tanah Mesir, yang mengurus pangan di Mesir, ya, memberi makan orang-orang Mesir, saudara. Bukan hanya orang-orang Mesir, ya, karena pada waktu itu dunia sedang berada dalam kelaparan. Semua orang dari seluruh dunia datang ke Mesir untuk mencari makanan karena hanya di Mesir terdapat makanan, saudara. Ya, dan Yusuf yang mengelola semua makanan, ya, yang ada di Mesir, dan dia bisa membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan pada waktu itu. Amin. Saudara, semua ini dimulai ketika Yusuf setia melakukan perkara-perkara yang kelihatannya sepele, kelihatannya kecil di dalam hidupnya. Dia lakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Dia setia dan akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Haleluya. Ya. Saudara-saudara, seringkali kita berdoa meminta berkat yang besar dari Tuhan. Tetapi kita tidak setia melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Misalnya kita minta Tuhan memberkati kita dengan berkat materi atau berkat keuangan yang besar.
tetapi kita nggak jujur dengan uang kembalian yang kita peroleh saat belanja. Ya, kita minta supaya Tuhan memberkati pelayanan kita supaya menjadi pelayanan yang besar. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan hal-hal yang kecil, kita tidak melakukan itu dengan baik, saudara. Kita malas-malasan. Bahkan hal yang kecil, misalnya seperti datang kebaktian, kadang-kadang kita terlambat, kita suka telat datang kebaktian. Tetapi kita berharap kita akan melakukan pelayanan yang besar dalam hidup kita. Saudara, nggak mungkin Tuhan akan mempercayakan hal yang besar kalau kita tidak setia kepada hal-hal yang kecil. Kita nggak bisa mengelola hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan memberikan hal yang besar, itu akan menghancurkan kehidupan kita justru. Ya, makanya kita harus setia dulu kepada perkara-perkara yang kecil. Baru akan dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Sama seperti para hamba-hamba ini tadi. Engkau setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab kepada perkara-perkara yang lebih besar di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Selanjutnya, mengapa jangan kita menganggap enteng hal yang kecil di dalam hidup kita? Yang kedua, dosa-dosa yang kita anggap kecil kalau dibiarkan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kita bisa baca ayatnya dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Haleluya. Saudara, dalam firman Tuhan ini mencatat bahwa yang merusak kebun anggur itu bukan gajah, bukan singa, bukan beruang, binatang-binatang yang besar, tetapi yang merusak itu justru rubah-rubah yang dikatakan rubah-rubah yang kecil, saudara. Ya, mengapa? Karena rubah-rubah kecil ini biasanya kalau kebun anggur itu dipagar, ya. Nah, pagar itu biasanya ada celah-celah, ya. Celah-celah yang kecil tentunya nggak bisa dimasuki oleh binatang-binatang yang badannya besar, saudara. Makanya rubah-rubah yang kecil ini mereka bisa masuk, bisa nyelinap masuk ke dalam kebun anggur dan menggigitin kebun anggur itu sehingga hanya pohon anggur itu mati, ya. Sebenarnya apa yang kita bisa pelajari dari hal ini? Rubah-rubah kecil ini berbicara tentang kompromi kecil terhadap dosa, saudara. Atau dosa-dosa yang menurut pemikiran kita, menurut anggapan kita, ini adalah dosa yang sepele, dosa yang kecil, saudara. Saudara, ada orang yang berkata, misalnya, saya kasih contoh, tidak apa-apalah bohong sedikit-sedikit, ya. Apalagi saya berbohong untuk kebaikan, ya, bukan untuk kejahatan. Saudara, ada orang yang punya prinsip gini, ada bohong putih, ada bohong hitam. Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat tentang hal itu. Ya, semua bohong adalah dosa di mata Tuhan. Amin. Mau bohong kecil, mau bohong besar, itu semua adalah dosa di mata Tuhan. Amin. Dan juga ada orang yang berkata begini, saya cuma ngegosip. Tapi ngegosipnya cuma sekali-kali kok. Saya nggak seperti dia. Nunjuk ke orang, ya. Orang itu mah dia dikit-dikit ngegosip. Dia emang tukang gosip. Tapi saya mah cuma sekali-kali doang kok. Saudara, hati-hati. Dari sekali-kali, lama-lama, engkau akan jadi tukang gosip seperti orang yang kau katakan itu. Amin. Jadi hal-hal kecil jangan dipelihara, saudara. Ya, tetapi kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang salah, ya, berhenti melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, ya. Dan juga ada orang yang berkata seperti ini, saya cuma lihat gambar yang tidak senonoh sebentar doang kok di HP saya, ya, di komputer, ya, tidak ada yang tahu. Ya, mungkin memang tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang kau kerjakan di tempat yang tersembunyi. Amin. Ya, Tuhan melihat tidak ada sesuatu pun yang tertutup, semua terbuka di mata Tuhan. Amin. Ya, semua yang kita anggap sedikit, lama-lama yang sedikit itu bisa menjadi banyak atau menjadi besar, saudara. Ada sebuah pepatah di Indonesia yang mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya. Emang
sedikit, tapi kalau dikumpulin sedikit-sedikit itu, lama-lama bisa menjadi banyak, bisa menjadi bukit, saudara. Ya, saudara, seorang tidak akan menjadi seorang koruptor yang korupsi miliaran atau bahkan triliunan rupiah, ya, ya nggak akan jadi semalam atau sehari dia tiba-tiba jadi koruptor. Enggak seperti itu, saudara. Ya, biasanya dia udah mulai dengan yang kecil-kecilan lebih dahulu, ya, ngambil uang kas kecil misalnya, hal-hal yang kecil, saudara. Tetapi dia teruskan, akhirnya lama-lama jadi besar, saudara. Hanya pada waktu mengambil sesuatu, pertama-tamanya dia masih rasa deg-degan, saudara. Tetapi lama-kelamaan itu jadi kebiasaan, hatinya jadi kebal, jadi tebal, saudara. Dan akhirnya dia udah nggak peka lagi, nggak ada kepekaan lagi, dia udah nggak rasa lagi waktu dia ngambil uang, saudara. Ya, makanya orang-orang yang korupsi sampai miliaran bahkan triliunan rupiah, saya nggak habis pikir, saudara. Ya, mereka udah nggak ada hati, mereka lakukan itu, saudara. Ya, karena hati mereka udah tebal. Ya, dan mereka nggak merasa bahwa itu adalah sebuah dosa di mata Tuhan. Ya, mereka berpikir hanya untuk diri mereka sendiri, saudara. Jadi apa yang kecil, kalau kita biarkan lama-lama akan menjadi besar. Makanya jangan menganggap enteng hal-hal yang kecil, saudara. Jangan beri celah pada dosa sekecil apapun. Karena yang namanya dosa, Alkitab tidak pernah mencatat ada dosa besar dan dosa yang kecil. Benar? Cuma dikatakan upah dosa ialah maut. Ya, jadi nggak dibilang, oh ini dosa yang kecil, ini dosa yang besar. Yang dia buat itu kecil atau besar itu kan kita, saudara. Tetapi bagi Tuhan, di hadapan Tuhan, apapun yang namanya dosa, itu semua mengakibatkan maut di dalam hidup kita. Itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita terus-menerus berbuat dosa. Ya, makanya kalau ada dosa yang kita lakukan di depan Tuhan, kita minta ampun. Bereskan itu di depan Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi, kata firman Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan pernah menganggap enteng hal-hal kecil yang kau lakukan di dalam hidupmu. Selanjutnya yang ketiga, kenapa kita jangan menganggap enteng hal-hal yang kecil? Kebaikan yang kecil yang dilakukan akan memiliki dampak yang besar. Kita baca ayatnya dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara-saudara, kalau tadi kita melihat, ya, poin yang kedua, berbicara tentang dampak buruk dari hal-hal yang kecil, di poin ketiga ini saya akan membagikan tentang dampak yang baik dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan yang sekecil apapun yang kita lakukan di hadapannya. Ya, dalam firman Tuhan yang tadi baru kita baca, Tuhan Yesus mencatat tentang hal ini, memberi secangkir air sejuk. Saudara, mungkin di mata manusia, memberi secangkir air minum itu sebuah hal yang normal, sebuah hal yang biasa, yang nggak ada artinya. Ya, cuman semangkuk air kok. Bener nggak? Cuman secangkir air kok. Itu kayaknya nggak berarti. Tetapi di mata Tuhan, ya kalau itu dilakukan dengan kasih kepada dia, itu sangat bermanfaat. Amin. Ya, kalau kita lihat dalam Alkitab, ada satu contoh yang bagus kan, ya. Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, pada waktu dia sedang berkhotbah dan hari sudah malam dan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan belum termasuk anak-anak yang mengikuti dia pada waktu itu, mereka belum sempat makan karena saking menggebu-gebunya mau ikut Tuhan, saudara, sampai lupa makan, saudara. Ya, dan Tuhan bukan hanya memperhatikan hal yang rohani, tetapi juga memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Dan dia mau memberikan mereka makan. Dia suruh murid-muridnya untuk mencari makan di sekitar situ.
Dan pada waktu murid-muridnya mencari, ternyata hanya ditemukan 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Benar kalau Anda membaca tentang cerita ini, ya. Tetapi apa yang kelihatannya kecil, 5 roti dan 2 ikan kan kelihatannya sepele, saudara. Bagaimana bisa memberi makan 5.000 orang? Nggak mungkin. Mau dipakai cara matematika perkalian apapun nggak mungkin. Ya, 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Mungkin ada sekitar 15.000 orang yang mendengarkan khotbah Yesus pada waktu itu. It's impossible. Ya, itu nggak mungkin aja. Tetapi di tangan Tuhan, ketika roti dan ikan itu diangkat dan diberkati oleh Tuhan dan disuruh bagikan, itu ternyata cukup untuk memberi makan 5.000 orang pada waktu itu. Bahkan lebih, saudara, melimpah. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara, hal-hal yang kecil di dalam hidup kita jangan engkau anggap enteng. Amin. Ya, jangan engkau anggap enteng, saudara. Ya, sama juga beberapa waktu dikhotbahkan tentang seorang janda yang mempunyai hutang. Ya, ada buli-buli minyak di rumahnya, hanya itu yang ada karena semuanya mungkin udah dia jual untuk membayar hutangnya. Ya, ketika Nabi bertanya, ada apa yang engkau punya? Dia cuma bilang, saya cuma punya buli-buli yang berisi minyak. Ya udah, dengan buli-buli itu hanya Tuhan membuat mujizat, ya. Dan akhirnya hutangnya bisa dibayar semuanya, bahkan lebih, dan dia bisa hidup dari lebihnya. Amin. Haleluya. Ya, kalau Tuhan memberkati kehidupan kita, dia nggak hanya memberkati cukup, tapi lebih. Amin. Ya, karena dia datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Haleluya, saudara. Dengan kelebihan itu, kita bisa pakai untuk hidup kita, dan juga kita bisa pakai untuk memberkati orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Haleluya. Saudara-saudara, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Meskipun itu kelihatan hal yang kelihatannya kecil. Ya, mungkin Anda hanya menyapa seseorang dengan ramah, ya. Anda hanya memberikan senyuman kepada orang. Dan waktu Anda melakukan itu, mungkin orang itu lagi depresi, lagi stres. Tetapi itu bisa menyelamatkan harinya, ya, saudara. Jadi jangan anggap enteng. Amin. Ya, mungkin Anda bisa memberikan bantuan yang mungkin kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, kelihatannya nggak berarti. Ya, tetapi kalau Anda lakukan itu bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang menerimanya. Benar? Karena ada hal yang kita anggap sepele, ya, itu bisa menjawab kebutuhan dari orang-orang yang menerimanya. Buat kita kecil, tapi buat mereka itu bukan sebuah hal yang kecil. Amin. Haleluya. Ya, jadi nggak perlu tunggu kita jadi orang kaya dulu, ya, baru kita bisa berbagi, saudara. Ya, dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, dengan apa yang ada, engkau juga bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama engkau ada di dunia ini. Amin. Ya, kita jangan tunggu juga supaya pelayanan kita menjadi besar, atau saya mesti menjadi pengkhotbah yang besar dulu, ya, baru kita bisa membagikan kasih Kristus. Nggak perlu seperti itu, saudara. Ya, di dalam kelompok-kelompok yang kecil pun, kalau Anda setia, ya, mungkin hanya 2-3 orang yang mendengarkan Anda ketika Anda sharing firman Tuhan. Itu kalau Anda lakukan dengan setia, itu sangat bermanfaat. Ya, itu akan memberikan dampak kepada orang-orang yang mendengarkan. Amin. Anda bisa berbagi kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Haleluya. Ya, karena hidup kita ini adalah hasil bagaimana kita memperlakukan hal-hal yang kecil atau perkara-perkara yang kecil yang terjadi atau kita lakukan di dalam hidup kita. Ya, sukses besar, karakter yang baik, iman yang kuat, itu tidak dibangun dalam sekejap, saudara. Amin. Kita harus setia melakukan perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Haleluya. Ya, semua itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang mungkin kita buat hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah dari ini.
Tuhan kita adalah Allah yang detail, yang Allah yang memperhatikan hal-hal dengan sangat terperinci, dengan sangat detail, saudara. Dia Tuhan yang memperhatikan hal-hal yang kecil. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, dikatakan dia menghitung helai rambut di kepalamu. Tuhan tahu ada berapa banyak helai rambut yang ada di kepala kita. Artinya dia memperhatikan hal-hal yang kecil, saudara. Dia juga memberikan petunjuk kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Ya, ukurannya berapa, tingginya berapa, ada berapa banyak kamar yang harus dibuat di sana, bilik-bilik yang ada di sana. Ya, itu dia Allah yang detail, saudara. Pada waktu dia menyuruh Musa untuk membuat kemah suci, ya, tabernakel, ya, itu dia perintahkan dengan detail, saudara. Ya, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, benar nggak? Ya, apa saja yang ada di halaman, di ruang suci, ruang maha kudus, semuanya itu detail, saudara. Ya, dia memperhatikan hal-hal yang kecil. Amin. Demikian juga dia memperhatikan setiap hal yang kecil yang kita lakukan untuk dia. Ya, jangan pernah menganggap enteng hal-hal yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, percayalah Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar. Amin.